Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'i ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Amma ba'd. Pada malam hari ini kita akan membahas sebab-sebab pengampunan dosa. Karena ampunan dari dosa-dosa ini merupakan ganjaran yang sering disebut di dalam Al-Quran dan hadis. Barang siapa yang mengamalkan ini, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Itu sering, ya, ganjaran berupa ampunan dosa. Makanya, misal ada salah seorang penulis kitab Tauhid, ketika menjelaskan tentang keutamaan tauhid, yang beliau sebutkan adalah fardhu tauhid wa ma yukaffiru minadz dzunub. Keutamaan tauhid, bahwa tauhid itu menggugurkan dosa-dosa. Yang beliau sebutkan menggugurkan dosa-dosa. Padahal keutamaan tauhid itu ada banyak. Misalnya akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Orang yang bertauhid akan dimasukkan ke dalam surga, akan tanpa hisab, tanpa azab, dan seterusnya. Tapi kenapa beliau mengkhususkan penyebutan keutamaan tauhid itu menggugurkan dosa-dosa? Karena pentingnya keutamaan yang satu ini, ya. Bahkan keutamaan-keutamaan yang lainnya itu dibangun di atas terhapusnya dosa-dosa. Artinya apa? Kapan seseorang bisa masuk surga? Kapan seseorang akan mendapatkan rasa aman dan ketentraman di dunia dan akhirat? Ya, semua itu didapatkan kalau dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Jelas? Jadi nggak mungkin orang masuk surga kalau dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah. Nah, inilah pentingnya amalan atau keutamaan pengampunan dosa. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, ketika beliau ditanya oleh Aisyah radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ayyu lailatin lailatul qadar, ma aqulu fiha?" Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku tahu suatu malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa sebaiknya yang aku pinta sama Allah?" Kan malam Lailatul Qadar kan malam mustajab doa. Nah, Aisyah bertanya, apa yang sebaiknya aku pinta kepada Allah kalau aku tahu itu malam Lailatul Qadar? Apa jawaban Nabi SAW? Ucapkan, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini apa isinya ini? Memohon kepada Allah pengampunan dosa-dosa. Ya kan? Allahumma innaka afuwwun, ya Allah, engkau maha pemberi maaf. Tuhibbul afwa, engkau suka memberikan maaf, suka menghapuskan dosa-dosa, kesalahan. Fa'fu anni, hapuskanlah dosa-dosaku. Lihat, kenapa Nabi Muhammad SAW tidak menyuruh Aisyah mintalah surga, tapi malah disuruh doanya minta pengampunan atas dosa-dosa. Ya, supaya nggak terlalu ujub, nggak pede juga, seakan-akan kita layak masuk surga, sementara kita berlumuran dosa. Makanya yang Nabi ajarkan, mintalah kepada Allah ampunan atas dosa-dosa kita. Karena
Sebagaimana yang kita ketahui, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia itu pasti terjatuh dalam kesalahan. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ya, dan sebaik-baik orang yang terjatuh dalam dosa ya bertaubat. Artinya sudah menjadi sunnatullah kalau manusia itu nggak ada yang tidak pernah berbuat dosa. Siapapun dia, ya pasti pernah melakukan dosa. Ya, bahkan Nabi SAW mengatakan, "Walladzi nafsi biyadihi," demi Allah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, "Lau lam tudhnibu la dhahaballahu bikum." Kalau kalian tidak berbuat dosa, ya, seandainya kalian tidak berbuat dosa, Allah akan membinasakan kalian, ya. Wala ja'a biqaumin yudhnibun, dan Allah akan menggantikan kalian dengan satu kaum yang berbuat dosa. Tapi setelah berbuat dosa, mereka memohon ampunan kepada Allah atas dosa-dosanya itu. Fayaghfir lahum, lalu Allah pun mengampuni dosa mereka. Ini hadis sahih riwayat Muslim. Apa hikmahnya? Ketetapan Allah setiap manusia itu berdosa. Hikmahnya agar kita tidak terjatuh dalam sifat ujub. Ujub, bangga diri, merasa suci, merasa hebat, merasa sudah pegang tiket surga. Kebangetan kalau Allah nggak masukin saya ke surga. Supaya tidak memiliki sifat ujub. Karena sifat ujub ini dapat menggugurkan amal kebaikan kita. Ya. Adapun orang yang terjatuh dalam dosa, dia tidak akan menganggap dirinya hebat. Ya kan? Orang ketika terjatuh dalam perbuatan dosa, dia akan memandang dirinya sangat lemah. Dirinya mudah terperangkap dalam jebakan syaitan. Dan dia akan merasa terhina dengan sebab dosa yang dilakukan itu. Nah, itu hikmahnya. Ketetapan Allah manusia itu pasti berbuat dosa, agar dengan hal tersebut kita mengetahui Asmaul Husna. Akan lebih mengerti kandungan nama-nama Allah. Allah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Tuhan kita Maha Pengampun. At-Tawwab, Maha menerima taubat. Al-Afu, Maha memaafkan. As-Sittir, Maha menutupi dosa-dosa dan aib. Al-Halim, Maha menunda hukuman. Tidak langsung setiap orang yang berdosa langsung dikirim azab ketika itu juga. Ini kan nama-nama Allah yang indah. Al-Ghafur, At-Tawwab, As-Sittir, Al-Afu, Al-Halim. Kita mengerti ketika kita terjatuh dalam perbuatan dosa. Nah, itulah jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya, di antara hikmah dari apa yang Nabi katakan, laulam tudhnibu, kalau seandainya kalian tidak berdosa, maka Allah akan binasakan kalian, dan Allah akan ganti, Allah akan datangkan kaum yang lain yang mereka akan berbuat dosa, tapi kemudian mereka memohon ampunan kepada Allah, beristighfar, dan Allah ampuni dosa-dosa mereka. Nampak penghambaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, dosa-dosa yang dilakukan manusia itu sangat banyak ragamnya. Ada dosa besar, ada dosa kecil. Dosa besar yang paling besar adalah syirik, durhaka kepada orang tua, memakan harta riba, berzina, membunuh, mencuri, macam-macam. Ya. Ada juga dosa kecil, tapi jangan remehkan dosa kecil. Sampai disebutkan dalam hadis, ada orang yang dosanya itu saking banyaknya menumpuk sampai menggunung. Ya. Yaji'u yaumal qiyamati nasun minal muslimin. Pada hari kiamat akan didatangkan dari kaum muslimin, seseorang dari kaum muslimin, muslim dia, tapi membawa dosa sampai amsalil jibal, gunung apa, dosanya itu sampai menggunung saking banyaknya. Tapi ingat,
Sekalipun dosa manusia itu sangat banyak, tapi rahmat Allah lebih banyak lagi. Rahmat Allah sangat luas. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Kita punya Tuhan Ar-Rahman yang rahmatnya sangat luas, meliputi segala sesuatu. Ya. Bukan hanya orang-orang yang beriman yang dirahmati oleh Allah. Kalau orang yang beriman mendapatkan rahmat kan jelas. Ya, karena dia memang melakukan sebab-sebab datangnya rahmat Allah, seperti ibadah, seperti kita duduk di majelis seperti ini. Ini kan sebab turunnya rahmat Allah. Wajar kalau orang-orang yang beriman, karena memang mereka berusaha menempuh sebab-sebab yang mendatangkan rahmat Allah. Tapi ternyata rahmat Allah juga diberikan kepada para pendosa. Padahal mereka melakukan sebab-sebab yang mendatangkan kemurkaan Allah. Mereka membangkang perintah Allah. Mereka menerjang larangan-larangan Allah. Tapi masih dapat rahmat. Apa bentuk rahmat Allah kepada para pendosa? Apa bentuk rahmat Allah kepada para pelaku maksiat? Masa orang berbuat dosa dirahmati? Ya. Di antara rahmat Allah kepada mereka, yang pertama, Allah menutupi aib-aib mereka. Kita nih, ya, aib-aib kita, dosa-dosa kita ditutupi oleh Allah. Jadi kalau kita dimuliakan oleh orang, dihormati, disanjung, itu bukan karena kehebatan kita, bukan karena kealiman kita, tapi karena apa? Karena Allah tutupi aib-aib kita. Kalau seandainya satu saja aib kita dibongkar oleh Allah, nggak ada yang mau berteman sama kita. Ya, seandainya dosa-dosa yang kita lakukan memiliki aroma bau busuk, nggak akan ada yang mau duduk bersama kita. Itu diantara rahmat Allah. Allah tutupi dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi kok ada kadang orang dibongkar aibnya oleh Allah. Oh, kalau yang sampai dibongkar aibnya oleh Allah itu karena udah keterlaluan. Ya, udah saking seringnya dia melakukan dosa. Ya. Nah, sehingga sudah parah. Nah, itulah kondisi yang terkadang akhirnya Allah buka aib orang tersebut. Beda kalau orang baru melakukan dosa atau keburukan pertama kali, biasanya dosanya itu ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak langsung dibuka oleh Allah. Ini yang pertama, rahmat Allah kepada para pendosa, ditutupi aib-aibnya. Jelas? Apalagi? Yang kedua, di antara rahmat Allah kepada para pendosa apa? Allah tidak langsung mengirimkan azab ketika orang bermaksiat. Coba itu Fir'aun yang nantang mengaku ana rabbukumul a'la. Akulah Tuhan kalian yang maha tinggi. Apakah langsung Allah kirim halilintar membakar dia? Tidak. Padahal mudah bagi Allah langsung kirim azab ketika itu juga. Tapi Allah Maha Rahman. Bahkan Allah kirim siapa? Musa dan Harun untuk mendakwahi Fir'aun dan dipesan dakwahi dengan lemah lembut. Kalau seandainya Fir'aun mendengar dakwah dan mau taubat dari kezalimannya itu, Allah ampuni. Ya. Itu menunjukkan rahmat Allah. Jelas? Yang kedua, kalau seandainya setiap pelaku maksiat dan pendosa langsung diazab, habis kita. Nggak tersisa mungkin ya. Apalagi di zaman sekarang. Iya, setiap orang bermaksiat langsung diazab oleh Allah, nggak ada yang tersisa. Tapi Allah kasih kesempatan untuk tobat. Nggak langsung diazab. Kemudian yang ketiga, di antara rahmat Allah kepada para pendosa adalah dengan diberikan teguran. Ya, adanya musibah, sakit yang dia derita, menimpa dirinya, anaknya, istrinya.
atau berkurangnya harta, atau berbagai bencana, musibah, itu dalam rangka menggugurkan dosa. Ya, terkadang orang malas untuk beribadah, malas untuk beristighfar, malas untuk bertobat, tapi banyak dosanya. Gimana caranya Allah membersihkan dosa-dosa orang tersebut? Dikasih musibah. Ya, ada ujian-ujian kehidupan. Makanya kita kalau dapat ujian, musibah, sabar. Kalau nggak sabar, wah repot. Udah jatuh tertimpa tangga namanya. Bukan bersih dosa-dosa, malah makin numpuk. Ya, padahal tujuan adanya ujian, musibah kehidupan untuk apa? Membersihkan dosa-dosa kita. Ya, makanya kita kalau dengar si fulan sakit, si fulan mengalami musibah ini, apa yang diajarkan kita ucapkan oleh Nabi? La ba'sa tahurun insyaallah. Nggak apa-apa, semoga musibah itu menggugurkan dosa-dosamu insyaallah. Begitu. Kemudian yang keempat, di antara rahmat Allah kepada para pendosa adalah apa? Allah sediakan amalan-amalan. Yang akan kita bahas. Amalan-amalan yang seandainya dikerjakan oleh seorang hamba itu menjadi sebab diampuninya dosa-dosa dia. Ya, bismillah. Yang akan kita sebutkan 10 saja. Tapi penyebutan 10 bukan batasan. Ini kita ambil dari tulisan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di dalam kitabnya Majmu' Fatawa jilid ke-7. Beliau menyebutkan sebab-sebab diampuninya dosa seorang hamba oleh Allah ada 10. 4 sebab terjadi ketika kita masih hidup di dunia sebelum meninggal. 3 sebab setelah kematian. Ya, udah 7. 3-nya lagi kapan? 3 sebab setelah hari kiamat, hari kebangkitan. Jadi jangan dikira cara Allah membersihkan dosa-dosa kita cuma ketika di dunia saja. Ya. Baik, kita akan rinci. Ya. Yang pertama adalah taubat. Taubat. Dalilnya jelas. Surat At-Tahrim ayat 8. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan sebenar-benar taubat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyiatikum. Mudah-mudahan, lihat kalimatnya. Asa itu dalam bahasa Arab artinya mudah-mudahan kalau kamu taubat, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian, kesalahan-kesalahan kalian, dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga. Ini jadi tanda tanya ini. Kok kalimatnya mudah-mudahan? Nggak ada kepastian dong. Ya, kita aja kalau ada janji sama orang, kamu nanti datangnya. Ya deh, mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Kayaknya nggak pasti nih. Nah, jelas. Jadi perbedaan pendapat tuh di kalangan ulama. Kok ketika orang kafir, Allah berbicara tentang orang kafir yang taubat, berhenti dari kekafirannya, masuk Islam, itu dipastikan oleh Allah pasti diampuni. Itu di surat Al-Anfal ayat 38. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Kata Allah, katakan kepada orang-orang kafir, apapun agamanya, mau Yahudi, Nasrani, Majusi, Hindu, Buddha, Konghucu, apapun. Kalau mereka berhenti dari kekafirannya, taubat, masuk Islam, pasti Allah ampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu.
Ini kan enak, pasti. Tapi kenapa tadi giliran orang yang beriman setelah disuruh taubat dikatakan mudah-mudahan Allah ampuni? Nggak ada kepastian ini. Nah, jelas. Apakah demikian? Ya, kata para ulama menunjukkan taubat tidak hanya sebatas di lisan. Ya, taubat harus ada syarat yang dipenuhi. Kalau dia memenuhi syarat-syarat taubat, maka Allah tidak akan mengingkari janjinya. Gitu ya. Apa syarat-syarat taubat? Ya, ikhlas. Jadi dia taubat itu bukan gara-gara udah penyakitan. Aduh, sekarang saya taubat deh. Kenapa? Kemarin periksa ke dokter udah mulai kena penyakit kelamin. Nah, ini taubatnya karena bukan ikhlas karena Allah. Aduh, saya tobat deh, nggak misalnya narkoba lagi. Kenapa? Karena kesehatan saya udah terganggu dengan sebab itu. Itu nggak ikhlas tobatnya. Jadi tobat yang ikhlas itu gimana? Karena takut akan azab Allah. Ya, bukan karena malu sama teman, bukan karena faktor lingkungan. Teman-teman udah pada tobat, masa saya enggak? Bukan. Tapi betul-betul tobat ikhlas itu karena Allah, karena takut akan siksa dan azab neraka. Yang kedua, meninggalkan dosa. Ketika itu juga, ya, langsung ditinggalkan. Jangan dia katakan, udahlah ini yang terakhir, nggak apa-apa dah, habis ini tobat. Nggak bisa. Tinggalkan, walaupun masih banyak. Yang ketiga, menyesali. Ya, menyesal. Ada orang-orang dulu di masa mudanya, gonta-ganti pacar. Wah, sebanyak perempuan mantan-mantan semua itu. Sekarang saya udah tobat. Terus gimana, nyesel nggak? Gimana mau nyesel? Itu masa-masa indah justru katanya. Ini nggak benar. Kalau dia benar-benar tobat, dia menyesal. Nyesel saja. Nangis dia. Yang keempat, bertekad untuk tidak mengulangi lagi. Apapun iming-imingnya, nggak bakal saya akan ulangi itu dosa. Yang kelima, belum habis waktunya. Dan yang keenam, kalau terkait dengan harta, hak orang, dia kembalikan. Kalau 6 syarat ini terpenuhi, baru Allah akan ampuni dosa-dosa dia. Itulah kenapa disebutkan dengan asa, mudah-mudahan. Kenapa? Karena enggak setiap orang yang bertaubat terpenuhi 6 syarat ini. Ya kan? Nah, ada juga yang menyebutkan, kenapa Allah menyebutkan mudah-mudahan? Kata mereka, isyarat bahwa mengampuni dosa manusia, mengampuni dosa seorang hamba yang pendosa, itu bukan kewajibannya Allah. Paham itu? Jangan menganggap wajib bagi Allah mengampuni saya. Siapa yang mewajibkan Allah? Enggak ada. Allah mengampuni dosa hambanya itu karena apa? Karunia dari Allah semata. Ya. Kemudian sebab yang lainnya kenapa Allah menggunakan asa, mudah-mudahan kalau dia tobat diampuni dosa-dosanya. Kenapa Allah menyebutkan mudah-mudahan? Supaya si hamba jangan terlalu pede. Ya. Percaya diri, merasa ujub. Wah, saya sudah tobat. Ya, kebangetan kalau Allah nggak masukkan saya ke surga. Nah, itu ujub namanya. Jelas? Nah, kemudian yang kedua, ayastagfir fayaghfirullah. Taubat sebab pertama. Yang kedua istighfar. Loh, ini apa bedanya? Beda ya. Astagfirullah, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Astagfirullah wa atubu ilaih. Kan gitu kan? Kalau astagfirullah saja istighfar, atubu ilaih taubat. Kalau astagfirullah itu terkait dengan dosa yang sudah terjadi, wa atubu ilaih
memohon supaya dosa yang kita lakukan tidak mengakibatkan diri kita disiksa karenanya. Ya. Apa sih bedanya istighfar sama taubat? Ada perbedaan yang disebutkan sebagian ulama. Pertama, kalau taubat ada batas waktunya. Ya, kalau istighfar nggak ada batas waktunya. Makanya orang kalau sudah meninggal dunia udah nggak bisa taubat. Jangankan meninggal, ajal sudah sampai kerongkongan, udah nggak bisa. Fir'aun tuh taubat dia, tapi telat. Dia taubat ketika dia sudah ditenggelamkan di lautan. Amantu bi Rabbi Musa, kata Fir'aun. Saya taubat, saya beriman kepada Tuhan yang Musa, tapi sudah sekarat. Ya. Ini menunjukkan taubat ada batas waktunya. Kalau istighfar nggak ada batas waktunya. Ya. Makanya orang yang meninggal dunia masih bisa kita mohonkan ampunan kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa si fulan. Gitu kan? Jadi orang yang meninggal dunia masih bisa diistighfarkan. Apa maksudnya diistighfarkan? Dimohonkan ampunan kepada Allah atas dosa-dosa yang dia sudah lakukan. Tapi nggak bisa ditaubati. Ya, itu perbedaan pertama. Perbedaan yang kedua, kalau taubat itu hanya bisa dilakukan oleh si pelaku dosa itu. Kalau istighfar bisa dilakukan yang lain, termasuk kita sesama muslimin. Makanya kalau Jumatan sering kita dengar Allahumma gfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat, gitu kan? Itu secara umum. Gimana lagi kepada orang yang kita kenal? Allahumma gfir fulan bin fulan. Itu bisa. Ya. Nah, anak bisa mendoakan istighfar untuk ayahnya, ibunya, sahabatnya. Tapi nggak bisa anak mentaubatkan bapaknya. Ya, nggak bisa mentaubatkan. Itu perbedaan yang kedua. Kalau istighfar bisa dilakukan oleh orang lain, kalau taubat harus dilakukan oleh pendosa itu sendiri. Yang ketiga, taubat ada syarat. Di antaranya tadi kita sebutkan apa? Harus berhenti dari dosa yang kamu taubati. Ya. Kalau istighfar nggak disyaratkan begitu. Maksudnya istighfar tetap bermanfaat meskipun dia masih melakukan dosa. Apalagi di zaman sekarang nih, gadget, hati-hati. Lihat, ya, tiba-tiba iklan, membuka aurat, melihat hal-hal yang haram. Istighfar tapi astagfirullah. Tapi mata masih ngelihat, menikmati, habis itu astagfirullah. Nggak lama kemudian lihat lagi. Bermanfaatkah istighfarnya? Bermanfaat. Paling tidak menyadarkan dia apa yang dia lakukan adalah sebuah dosa. Jelas? Kalau taubat syaratnya harus berhenti. Kalau istighfar meskipun dia masih melakukan dosa, dengan istighfar itu akan bermanfaat baginya. Jelas? Itu perbedaan antara taubat dan istighfar. Ya. Selanjutnya sebab yang ketiga, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Au ya'malu hasanatin tamhuha fa innal hasanat yudhibna sayyi'at." Sebab yang ketiga, di antara sebab dosa-dosa kita diampuni oleh Allah dengan banyak mengerjakan amal kebajikan. Ya, makanya kalau terbuka pintu kebaikan, masuk, lakukan. Ya, jangan anggap remeh. Ada orang-orang yang dibukakan mudah untuk sholat malam, tapi untuk puasa susah. Karena kalau puasa emahnya kambuh katanya. Ada yang dimudahkan untuk puasa rajin, kuat, tapi kalau untuk tahajud berat. Kalau udah tidur kebluk dia. Ya. Ada yang nggak diberi kemudahan untuk tahajud,
nggak diberi kemudahan untuk puasa, tapi diberi kemudahan dalam rezeki. Senangnya sedekah. Ada yang dibukakan semua. Ya, perbanyak amal kebajikan. Sekecil apapun. Ya, karena apa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Perbuatan-perbuatan yang baik akan menghapuskan dosa-dosa kita. Ya, ilustrasinya seperti najis. Najis itu dosa. Kebaikan itu air bersih. Air bersih yang banyak, kejatuhan najis yang sedikit, apakah merubah hukum air menjadi najis? Tidak. Selama tidak mengakibatkan berubah bau, warna, dan rasa. Iya kan? Ada air kolam renang. Banyak itu. Ya, terus kejatuhan kencing. Atau ada orang kencing di situ. Apakah berubah air kolam renang itu menjadi najis? Enggak. Kenapa? Banyak. Apalagi kolam renangnya Olimpik misal, 100 meter kali gitu ya. Warnanya masih jernih. Dicium bau obat kaporit, bukan bau pipis, bukan bau najis. Rasanya tawar. Nah, itulah kenapa ketika ada salah seorang sahabat yang membocorkan rahasia, ya, di peristiwa apa itu, salah seorang sahabat dia membocorkan rahasia Nabi, Hatib bin Abi Balta'ah. Dia membocorkan rahasia kalau Nabi mau nyerang Mekah. Ketahuan duluan. Turun wahyu. Jibril ngasih tahu. Itu ada Hatib bin Abi Balta'ah ngirim surat lewat seorang perempuan. Ketahuan. Ini dosa besar ini. Membocorkan rahasia peperangan. Sampai Umar marah. Izinkan saya penggal leher orang ini ya Rasul. Apa kata Nabi? Jangan. Nggak boleh. Kenapa? Karena Hatib bin Abi Balta'ah ikut perang Badar. Hatib bin Abi Balta'ah kebaikannya lebih banyak daripada kesalahannya. Ibarat tadi, air sucinya banyak, kejatuhan najisnya sedikit, maka najis yang sedikit ini akan larut. Begitu juga kita, ya, banyak-banyak berbuat kebaikan. Ya. Dalam rangka apa? Membersihkan dosa-dosa kita. Nah, itu jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebab yang ketiga, dan contohnya banyak yang terkait dengan sholat aja nih. Kalau dengar azan berkumandang, jawab muazzin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu menghapuskan dosa juga. Ya. Apalagi setelah itu dia baca doa Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah dan seterusnya. Kemudian dia segera mengambil air wudu. Wudu yang dia lakukan menggugurkan dosa-dosa yang dilakukan oleh anggota wudu. Berjalan ke masjid, langkah dari rumah, langkah kaki 1 dapat 3 pahala, diangkat 1 derajat, dihapus 1 dosa, ya, dan dicatat 1 pahala. 1 langkah itu. Makanya jangan apa, aduh rumah saya jauh nih, capek. Semakin jauh langkah kaki Anda, semakin banyak pahala Anda dapatkan dan semakin banyak dosa Anda dihapuskan. Begitu sampai masjid, sholat tahiyatul masjid, terus nunggu qomat, terus didoain oleh malaikat, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang itu. Ya Allah rahmatilah dia. Ya Allah terimalah taubatnya. Kan enak didoain malaikat. Itu contoh amal kebaikan, ya, terkait dengan sholat, pahalanya menghapus dosa-dosa. Belum lagi menjadi makmum, mengucapkan amin di belakang imam. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan amin, ya, idza ammanal imam, kalau imam mengucapkan amin,
Fa innahu man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah, siapa yang ucapan aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Lihat, sekedar ngucapin amin, makanya aminnya yang benar. Amin, gitu ya. A 2 min 4. Jangan kebalik. Amin. Nah, itu lain lagi tuh artinya. Ya. Karena di sini syaratnya kalau ucapan aminnya dia bersamaan dengan aminnya malaikat, ini menunjukkan malaikat ikut sholat berjamaah bersama kita. Dan mereka pun mengucapkan amin, cuma nggak kedengeran sama kita. Nabi mengabarkan siapa yang ucapan aminnya bersama dengan aminnya malaikat, diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan seterusnya. Belum lagi setelah salam dia baca zikir. Ya, ini contoh-contoh amal kebaikan menghapuskan dosa-dosa kita. Kemudian yang keempat, berbagai musibah yang menimpa seorang muslim itu juga menggugurkan dosa sekalipun tertusuk duri. Makanya kalau kena musibah sabar, ridho, jangan banyak berkeluh kesah. Ya, itulah cara Allah untuk menggugurkan dosa-dosa kamu. Mungkin karena kamu dari sisi ibadahnya kurang, malas istighfar, malas juga taubat. Inilah cara Allah membersihkan dosa-dosamu. Terkadang dipaksa dengan apa? Musibah dan ujian yang menimpa hidup seseorang. Ini disebutkan dalam hadis Aisyah. Idza kathurat dzunubul abdi wa lam yakun lahu mukaffiruha minal amal, kalau telah banyak dosa yang dilakukan oleh seseorang dan dia tidak punya amalan-amalan kebaikan yang bisa menghapusnya, gimana cara Allah? Ibtalahullah, Allah akan menguji orang itu dengan apa? Musibah, kesedihan, supaya apa? Dosa-dosa dia dihapuskan. Masya Allah ya. Inilah 4 sebab di dunia. Ada 4. Pertama taubat, yang kedua istighfar, yang ketiga mengerjakan segala bentuk amal kebajikan, dan yang keempat berbagai musibah yang menimpa seorang muslim. Adapun 3 sebab dihapuskannya dosa-dosa kita setelah kematian. Masih bisa? Masih. Apa itu? Yang pertama adalah doa sesama muslimin, terutama ketika jenazah masih ada. Makanya dianjurkan melayat, buka, cium keningnya, doakan. Ya, tapi yang sejenis ya. Kalau yang perempuan jangan. Ya. Wah, dulu waktu di dunia masih hidup aku nggak pernah menciummu. Ini kesempatan. Nggak boleh lawan jenis, ya. Nah, nggak boleh. Terus doakan. Apalagi sholat jenazah. Setelah takbir yang ketiga, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu, dan seterusnya. Apalagi kata Nabi, jenazah muslim kalau disolatin sampai 100 orang yang semuanya memohonkan syafaat kepada Allah untuk si mayit, melainkan syafaat mereka diterima oleh Allah. Apalagi kalau ahli tauhid, nggak pakai 100, 40 cukup. Ahli tauhid ya, orang-orang yang tidak pernah berbuat kesyirikan. Nilai ibadah mereka lebih istimewa. Ya. Itu jasadnya masih ada di dunia, belum dikubur. Ya. Dan ingat, menyolatkan jenazah itu manfaatnya bukan cuma buat si mayit, buat kita juga yang masih hidup. Jangan sampai pelit, wah enakan dia dong. Kita dapat apa? Kita dapat pahala 1 qiraat.
Kalau sampai ke pemakaman 2 qirat, apa itu 1 qirat, 2 qirat? Pahala yang sangat besar, paling kecilnya segede gunung Uhud, kata Nabi SAW. Makanya jangan malas. Aneh kalau di sebagian kita kadang udah diumumin, bapak-bapak, mari kita melaksanakan sholat jenazah. Ayo, jenazah sudah di dalam masjid. Tetap aja di luar ngobrol, ngerokok. Udah kan fardu kifayah, diwakilin aja dah. Gitu ya. Tapi giliran nutup jalan, wah paling semangat. Ini keadaan fenomena saat ini ya. Seperti itu. Azan Isya? Belum? Lanjut? Ya. Oh 5 menit lagi. Baik. Ini yang pertama, di antara sebab dihapuskannya dosa padahal orangnya udah meninggal dan jasadnya belum dikubur. Doa para pelayat dan doa dalam sholat jenazah. Ya, makanya bertemanlah dengan orang-orang yang soleh, yang berilmu, yang kalau kita mati didoain sama mereka. Ternyata doanya mustajab. Karena doa muslim dari kejauhan, doa muslim dalam kondisi seperti itu didengar oleh Allah. Yang kedua, ayyahduna lahu min thawabi a'malihim, menghadiahkan pahala. Mau sedekah atas nama si mayit, umroh, haji, ya. Dan ingat jemaah, orang yang sudah meninggal dunia, mereka itu lebih butuh terhadap kiriman pahala kebaikan daripada kita yang masih hidup. Ya, kenapa? Karena kita masih hidup, masih bisa nambah pahala. Kita kalau mau nambah catatan pahala, istighfar aja, astagfirullah, atau berzikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Nambah catatan pahala, dicatat sama malaikat. Atau punya duit dikit, sedekah. Ya, atau telepon orang tua, "Mak, apa kabar, Mak?" Seneng maknya, dapat pahala. Kita masih hidup, masih gampang menambah catatan pahala kebaikan. Dosa-dosa masih bisa kita hapus dengan cara istighfar, taubat. Itu yang masih hidup. Kalau udah meninggal dunia, selesai. Nggak bisa nambah catatan pahala, nggak bisa juga ngapusin dosa yang sudah dia lakukan. Makanya yang diharapkan apa? Kiriman dari orang yang masih hidup di dunia. Gitu ya. Nah, itu akan bermanfaat kepada si mayit. Kemudian yang ketiga, kalau sudah dikubur. Berbagai peristiwa di alam kubur, ada namanya zulmah, kegelapan. Ada namanya dhabtah, himpitan kubur. Ada yang namanya fitnah, pertanyaan malaikat mungkar nakir. Dan bahkan mungkin azab kubur yang dialami seorang muslim dari ini semua di kuburannya dalam rangka membersihkan dosa-dosa dia. Supaya apa? Nanti setelah hari kebangkitan dia sudah lebih ringan. Gitu ya. Nah, itu tiga yang terakhir setelah hari kiamat. Apa aja itu? Ayashfa' fihi nabiyuhu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu juga menghapuskan dosa-dosa. Au yabtalihi fi arasatil qiyamah. Berbagai peristiwa yang kita alami di padang mahsyar, dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak beralas kaki, matahari mendekat 1 mil, kepanasan kita. Kalau buat orang beriman, itu juga dapat menggugurkan dosa-dosa dia. Ya. Bagi orang kafir itu sebuah siksaan awal, bagi orang beriman itu proses cara Allah membersihkan dia dari dosa-dosa. Dan yang terakhir adalah ayyarhamuhu arhamur rahimin, mendapatkan rahmat dari Allah. Iya. Ada orang nggak ada kebaikannya, cuma satu, tauhid saja dia, nggak pernah berbuat syirik, tapi pada akhirnya dapat rahmat Allah. Sampai dia waktu mau mati pesan ke anak-anaknya, "Nak, kalau bapak mati
bakar jasad bapak sampai gesem, sampai angus. Setelah hangus, tumbuk supaya halus. Tulang-tulangnya juga tumbuk. Begitu halus, bagi dua. Tabur sebagian di laut, tabur sebagian lain di pegunungan. Dia pikir apa? Selesai jadi abu. Sudah, ternyata Allah memerintahkan lautan dan bumi mengumpulkan partikel-partikel debu tadi, dan orang itu bangkit di hadapan Allah dengan jasad yang sempurna. Allah tanya, apa yang mendorongmu kok wasiat begitu ke anakmu? Apa dia bilang? Makhafatuka ya Rabb, karena rasa takutku kepadamu ya Allah. Akhirnya apa? Allah ampuni dosa orang ini. Itu dengan sebab apa? Rahmat Allah. Jelas? Nah itulah yang dibawakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. 10 sebab diampunkan dosa-dosa kita. 4, mumpung masih di dunia, perbanyak tobat, perbanyak istighfar, perbanyak amal kebaikan, ya. Kemudian sabar ketika menghadapi musibah. Dan 3, setelah kematian, apa saja dapat didoakan oleh seorang muslim, sholat jenazah, dan seterusnya. Ya, demikian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai sini aja. Nggak ada tanya jawab? Hah? Atau mau azan dulu? Atau ada tanya jawab nggak? Oh boleh, silakan. Iya. Oh, apakah ketika kita berbuat dosa langsung dicatat malaikat? Ada hadis memang yang menyebutkan ditunggu beberapa saat. Apakah dia bertobat? Kalau dia bertobat, maka tidak jadi dicatat. Ya, cuma berapa lamanya? Itu wallahu a'lam. Ya, yang jelas kanan kiri kita ada malaikat pencatat amal. Yang dicatat bukan cuma perbuatan, ucapan lisan, bahkan bisikan hati. Tahu dia hasadnya kita, suuzonnya kita dicatat juga. Makanya yang dicatat malaikat itu bukan cuma yang nyata. Loh, malaikat tahu apa isi hati kita? Tahu. Allah yang menjadikan malaikat pencatat amal mengetahui isi hati Anda. Makanya nanti di hari kiamat ada ayat yang berbunyi yauma tublas sarair. Gitu kan? Pada hari kiamat akan dibongkar semua yang dirahasiakan dalam hatimu. Catatannya dibuka di situ. Ya, jangan sampai ya isi hati kita ternyata banyak buruknya, ya, dan membuat kita malu pada saat dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga yang sedikit ini bisa memotivasi kita untuk memperbanyak amal kebaikan karena dosa-dosa kita banyak, dan iringilah setiap dosa itu dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapusnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.